Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzainul Akmal. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke teman-teman, sekarang saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang protokol kesehatan, yaitu mengurangi mobilitas. Akibat pandemi COVID-19, banyak sekolah dan perguruan tinggi ditutup. Hampir 300 juta peserta didik terkena dampak penutupan institusi pendidikan tersebut. Beberapa daerah di Indonesia, yaitu seperti Pulau Jawa dan Pulau Madura, juga telah siap-siap menghadapi COVID-19 dengan menutup sekolah-sekolah di dua daerah tersebut. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga melakukan kebijakan serupa, misalnya seperti Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Negeri Surabaya, dan Institut Negeri Surabaya. Kebijakan ini yang tujuannya tak lain adalah untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19. Senada dengan himbauan WHO bahwa semua elemen masyarakat perlu berpartisipasi dalam mencegah dan meminimalkan dampak penyakit tersebut. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak menyurutkan institusi-institusi pendidikan tersebut untuk mengadakan pembelajaran, bukan pembelajaran tatap muka, melainkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tak ayal peralihan moda pembelajaran dari tatap muka, dan mungkin sebagian sudah menerapkan blended learning ke pembelajaran jarak jauh, akan menimbulkan banyak pertanyaan. Satu dari banyak pertanyaan tersebut mungkin seperti ini: bagaimana desain pembelajaran jarak jauh yang efektif? Pertanyaan inilah yang akan menjadi fokus pembahasan artikel ini. Agar pembahasan tersebut sejalan dengan program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbud Republik Indonesia, maka pembahasannya akan dikemas sebagai aksi dari call to action program tersebut. Oleh karena itu, penjelasan singkat ide Merdeka Belajar akan diulas sebagai berikut. Merdeka Belajar. Ketika pertama kali mendengar istilah Merdeka Belajar, saya merasa skeptis. Cita-cita itu terasa terlalu ambisius untuk dilakukan mengingat kondisi pendidikan nasional yang sangat beragam. Kemudian saya berefleksi dan pada akhirnya bertanya pada diri sendiri, bukankah memang dibutuhkan program pendidikan yang ambisius agar peserta didik yang memang layak dan perlu menerima pendidikan dengan kualitas terbaik dapat mempersiapkan masa depan di dunia yang serba berubah ini. Barangkali dari pemikiran seperti inilah akhirnya semangat inovasi dan budaya belajar menjadi roh dari program Merdeka Belajar untuk menciptakan peserta didik yang memiliki pola pikir yang senantiasa berkembang. Semangat untuk melakukan inovasi adalah roh pertama program Merdeka Belajar. Dengan semangat ini, pendidikan dituntut untuk mengeksplorasi dan menerapkan berbagai macam teori, pendekatan, dan prinsip desain pembelajaran guna menciptakan lingkungan belajar yang inovatif bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, pendidikan perlu melakukan refleksi secara terus-menerus terhadap praktis pengajarannya, serta menerapkan dan mengembangkan model-model pembelajaran terkini seperti flipped classroom, blended learning, dan pembelajaran daring. Selain itu, pendidik juga perlu mengoptimalkan gawai yang telah dimiliki oleh peserta didik atau yang telah disediakan bagi mereka untuk menciptakan pembelajaran inovatif, aktif, dan mendalam.
Roh kedua program Merdeka Belajar adalah budaya belajar. Dalam menyediakan pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didiknya, pendidik dituntut untuk senantiasa belajar dari dan dengan pendidik lainnya. Lebih jauh, pendidik juga harus tidak takut untuk menjelajah dan bereksperimen dengan metode-metode pembelajaran yang menjanjikan.